Screen-nya sudah terlihat belum, Asis? Ya, Mas. Sudah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman ya, peserta Bapak dan Ibu juga. Kali ini kita sudah memasuki ke sesi ke-7, yaitu listening pertama ya. Mastering. Unsupervised learning. Oke. Ini. Oke, sebelum kita ke materi, mungkin ada sedikit apa ya, gambaran ya, sedikit gambaran mengenai, maaf sebentar, ada yang memanggil. Ya, nanti bagi peserta yang ingin bertanya silakan menggunakan fitur Q&A atau bisa chat atau bisa raise hand ya. Halo semua, maaf tadi ada yang memanggil. Oke, bagi teman-teman yang mungkin apa ya, belum pernah mengenal apa itu machine learning gitu kan, mungkin saya sedikit mengelaborasi ya, mulai dari data science kan, data science, kemudian kan ada istilah data science ya, ada istilah data science, ada istilah AI gitu kan, artificial intelligence, kemudian juga ada istilah machine learning gitu. Nah, sebenarnya apa sih hubungannya antara data science, AI, machine learning gitu? Nah, jadi machine learning itu subhimpunan, kalau kita bisa analogikan dengan himpunan, maka machine learning itu subhimpunan dari AI. Dan AI itu subhimpunan dari data science gitu. Jadi data science itu tidak melulu soal AI ataupun ML begitu ya. Nah, cuman yang paling hot gitu ya di ranah data science, kebanyakan orang akan berkata, misalnya ditanya apa sih yang paling menarik gitu ya di dunia data science, yaitu machine learning. Nah, hubungannya apa? Sebelum ke sana, jadi data science itu ya, kalau saya bisa simpulkan ya, menurut saya data science itu ya sains mengenai data. Jadi segala hal tentang data itu masuk ke ranah data science. Data science itu biasanya ada beberapa ilmuwan yang mengatakan data science itu berbeda ya, berbeda dengan statistik. Nah, tapi apa bedanya begitu? Biasanya para ilmuwan statistik yang yang sudah sangat mumpuni ilmunya begitu ya, akan mengatakan data science sebenarnya ilmu statistik gitu. Nah, tapi ada beberapa para data scientist yang mengatakan bahwa data science itu beda dengan statistik. Bedanya di mana? Gitu ya. Nah, data science itu kita bisa bilang dia ada 3 komponen yang sangat penting di data science. Yang jika salah satu nggak bisa, maka nggak sulit untuk menjadi seorang data scientist gitu ya. Yang pertama itu programming, kemudian matematik, kemudian di sini statistik ya, statistik salah satunya. Yang ketiga itu
domain expertise. Nah, jadi oleh karena itu kenapa di kurikulum ya untuk pelatihan kita pada kali ini kita mulai dari programming gitu. Kemudian sebenarnya kita perlu matematik gitu ya, dan statistik, dan juga telah diberikan ya pada kemarin ya sama Mas Haris terkait dengan statistik. Kemudian, nah ini domain expertise itu apa? Jadi domain expertise itu ya kan data scientist tidak bisa semua hal ya. Jadi biasanya seorang data scientist itu akan berusaha mencoba menguasai satu bidang gitu ya. Misalnya bidang riset terkait biologi, atau bidang riset bidang apa namanya, enggak cuma riset ya, misalnya bidang marketing, terus misalnya lagi bidang manajemen, kemudian lagi misalnya robotika dan sebagainya gitu. Jadi luas sekali ya domain expertise yang bisa dipilih oleh para data scientist. Jadi jika teman-teman ingin menjadi data scientist, pertama kuasailah programming gitu ya. Yang kedua matematik gitu, terutama statistik, matematik secara umum, modeling begitu. Kemudian domain expertise, pilihlah satu gitu, misalnya marketing atau apa gitu. Nah, biasanya di dunia pekerjaan para data scientist itu domain expertise-nya tadi bisnis, marketing, sales gitu-gitu. Jadi mereka itu dengan domain expertise-nya gitu ya, dengan pemahaman yang jelas, dengan pemahaman yang mumpuni di bidang tersebut, maka dengan data science bisa melakukan banyak hal gitu. Salah satunya membuat AI gitu ya, kemudian machine learning, bukan membuat ya, menggunakan AI ataupun machine learning untuk mencapai tujuan di domain expertise tersebut. Nah, kalau ada yang mau bertanya, monggo ya, langsung raise hand, kemudian langsung diskusi gitu. Kalau ada yang keberatan dengan definisi saya juga boleh langsung raise hand, terus kita diskusi gitu. Oke ya, karena setiap orang kan punya beda-beda pandangan ya, jadi tidak mengapa gitu. Nah, kemudian tadi data science ya, jadi seorang data science itu mestinya dia bisa programming, kemudian matematik, terutama statistik, kemudian menguasai domain expertise. Begitu. Bagaimana kalau data scientist tidak menguasai programming? Menurut saya sulit gitu akan jadi data scientist. Maka kuatlah di programming. Kemudian itu dunia data science ya, kira-kira seperti ini. Nah, AI sendiri itu apa? Gitu kan? AI itu kan kecerdasan buatan atau artificial intelligence ya. Jadi di dunia data science itu tidak hanya ML ya, tidak hanya machine learning, tetapi juga ada AI, juga ada AI yang lainnya gitu. Nah, sebelum kita ngomong kecerdasan buatan, pertama mungkin kita bisa definisikan apa itu kecerdasan, gitu kan? Nah, ini apa ya, suatu subjek yang cukup populer, menarik, dan masih berkembang ya terkait apa sih kecerdasan gitu. Apa sih yang sesuatu entitas kita sebut sebagai kecerdasan itu yang seperti apa gitu, atau sesuatu yang bisa disebut sebagai kecerdasan itu yang seperti apa gitu. Nah, maka jika sesuatu kita sebut suatu kecerdasan, maka itu kecerdasan gitu. Nah, kalau kita membuat buatannya gitu ya, biasanya kan kecerdasan ada dalam makhluk ya, misalnya manusia, kemudian hewan gitu kan. Nah, ketika kita bisa membuat buatannya melalui programming gitu kan, nah maka kita sebut itu kecerdasan buatan. Sederhananya gini, salah satu contoh kecerdasan itu, atau salah satu contoh mengidentifikasi kecerdasan. Misalnya gini, ada orang yang bisa naik sepeda dengan ada orang yang tidak bisa naik sepeda, maka kita bilang yang bisa naik sepeda dia lebih cerdas daripada yang tidak naik sepeda. Kemudian misalnya ada seorang anak, dia bisa membedakan antara apel dan jeruk. Ada anak yang belum bisa membedakan antara apel dan jeruk, maka anak yang bisa membedakan apel dan jeruk, maka kita sebut lebih cerdas daripada
apa namanya, anak yang belum bisa membedakan antara apel dan jeruk begitu. Jadi seperti itu ya. Jadi kategorinya banyak sekali di dunia apa namanya, data science ya. Kecerdasan itu macam-macam gitu. Bahkan di mesin learning sendiri juga macam-macam gitu. Jadi misalnya kita buat kecerdasan buatan sederhana aja gitu ya. Misalnya apa ya, AI untuk membedakan apel dan jeruk gitu ya. AI yang memiliki nah, jadi seandainya kita punya data apel dan data jeruk gitu kan, ya kita bisa membuat kecerdasan itu sebenarnya gitu. Misalnya gini, pakai if then aja gitu ya di programming saya. If warna sama dengan orange gitu kan, return jeruk gitu. Misalnya result ya. Else apple gitu. Nah, program sederhana ini kita bisa sebut sebagai kecerdasan buatan gitu, karena ketika ada objek apa namanya, ada objek apa namanya, buah apel atau jeruk gitu kan. Nah, ketika dengan program yang sederhana ini kita mungkin bisa predik lebih dari 70% bahwa apel memang apel, jeruk memang jeruk gitu. Oke ya. Jadi sesederhana itu kecerdasan buatan gitu. Jadi teman-teman tidak perlu bingung tentang kecerdasan buatan. Sesederhana inilah kecerdasan buatan. Oke, jadi semua hal ya kan, semua hal yang kita sebut sebagai kecerdasan kemudian kita buat apa namanya buatannya, maka itu apa namanya kita sebut sebagai kecerdasan buatan. Nah, jadi para ilmuwan data scientist itu berusaha untuk membuat kecerdasan buatan lainnya yang keren-keren ya. Misalnya kecerdasan buatan yang ada di Google, di YouTube dan sebagainya itu mereka menggunakan kecerdasan buatan untuk berbagai hal. Misalnya gini, andaikan ada orang yang bisa merekomendasikan kita, gitu ya. Saya ingin belajar data science nih. Kira-kira saya harus mulai dari mana gitu. Ketika orang tersebut bisa memberitahukan kita 90% itu selalu akurat gitu ya, maka kita sebut sebagai orang itu memiliki kecerdasan gitu kan. Nah, kecerdasan tersebut bisa diekstrak lah ya istilahnya menjadi suatu program, kemudian ditanam di dalam apa ya, mesin dan sebagainya, maka itu menjadi kecerdasan buatan gitu. Misalnya Google kan punya recommendation engine tuh, tidak hanya apa namanya, tidak hanya tadi ya untuk bertanya, kalau saya ingin belajar data science apa sih yang harus saya lakukan gitu kan. Jadi apapun gitu kan, misalnya the best school gitu kan, nanti akan muncul sekolah-sekolah yang rekomendasi dari Google gitu kan, yang paling relevan terhadap kemauannya kita gitu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian dari sini ada yang mau bertanya nggak? Monggo, terkait kecerdasan. Kalau tidak ada, kita ke machine learning. Nah, kemudian machine learning itu apa gitu? Apa bedanya machine learning dengan AI gitu? Jadi machine learning juga algoritma juga ya. AI kan algoritma untuk membuat apa namanya kecerdasan buatan gitu kan. Nah, machine learning juga sama, tujuannya sama dengan AI. Bedanya kalau AI tidak terbatas pada yang bisa ML lakukan gitu kan. Tapi kalau ML terbatas pada definisi machine learning gitu. Jadi ML itu suatu algoritma yang mana kita itu tidak perlu secara eksplisit apa namanya membuat program seperti ini gitu. Ini kan secara eksplisit ya kita buat apa namanya
jika warna sama dengan oranye maka kita sebut sebagai jeruk, jika lainnya maka apel gitu kan. Itu kan sangat eksplisit sekali gitu. Misalnya kita membuat robot untuk membuka pintu, mungkin programnya berbunyi pertama mendekati pintu, kemudian kalau sudah dekat dengan pintu, tangan dengan kamera akan mendeteksi di mana bukaannya gitu kan. Kalau sudah pertama dideteksi dulu apakah pintu terbuka atau tidak gitu kan. Kalau pintu sudah terbuka tidak perlu buka pintu kan, tinggal masuk. Tapi kalau tertutup maka bukalah pintu kemudian baru masuk. Nah, itu juga kejelasan gitu ya. Tapi kalau ML itu tidak secara spesifik di code seperti itu gitu. Tidak secara spesifik. Jadi suatu algoritma yang kita tuh tidak harus membuat programnya secara eksplisit gitu. Itu kita sebut sebagai machine learning. Nah, machine learning ini ada banyak gitu kan. Tapi kategori yang besar biasanya orang mengkategorikan satu supervised learning, yang kedua unsupervised, ya kan. Kemudian ada reinforced learning dan sebagainya gitu. Kemudian mungkin teman-teman bertanya, bagaimana kalau deep learning, bagaimana kalau neural network, bagaimana kalau macam-macam. Mereka biasanya akan masuk ke 3 komponen ini gitu. Selain machine learning ada apa lagi di AI? Ada machine teaching, ada mesin macam-macam gitu. Cuma yang paling kuat machine learning. Jadi kemudian kenapa ada 3 ini ya, dan yang nanti kita akan pelajari itu 2 ini, supervised dan unsupervised, insya Allah, gitu kan. Apa itu supervised learning dan apa itu unsupervised learning gitu. Jadi gini, mudahnya ngomong gini, seandainya kita membuat robot agar robot itu cerdas gitu ya, atau membuat program agar program tersebut nanti bisa mengenali jeruk atau apel gitu kan. Nah, machine learning ini metode umumnya adalah kita memberikan data kepada kita sebutnya sebagai model ya, model tersebut yang masih bodoh gitu. Ketika modelnya itu diberikan data terus, nanti model itu lama-lama kan pinter gitu. Sama seperti manusia gitu ya. Misalnya ada anak kecil, dia belum pernah mengerti sama sekali antara apel dan jeruk gitu kan. Kemudian kita kasih tahu dia, ini apel, ini jeruk, ini apel, ini jeruk terus gitu kan. Mungkin hanya 100 buah yang kita kasih tahukan ke mereka, ini apel, ini jeruk, ini apel, ini jeruk gitu kan. Dia akan tahu sendiri mana yang apel, mana yang jeruk ketika dikasih data baru atau buah baru yang berbeda dari yang untuk training tadi gitu. Jadi konsepnya sama, machine learning itu seperti itu. Jadi kita itu memberikan training, memberikan kayak semacam ngasih tahu ke mesin gitu ya. Ini tuh apel, ini tuh jeruk, ini tuh apel, ini tuh jeruk begitu. Nah, ketika seperti itu situasinya, maka itu disebut sebagai supervised learning di sini. Karena kita memberitahu kalau datanya seperti ini itu apel, kalau datanya seperti ini itu jeruk gitu ya. Nah, datanya seperti ini kan macam-macam ya, mungkin bisa warna kulit, tebal kulit, rasa, kemudian asalnya dari mana, bentuknya seperti apa, dan sebagainya gitu. Banyak sekali gitu kan. Nah, nanti targetnya apa? Target itu ini apa gitu ya. Jadi ini kalau seperti itu jeruk, kalau seperti apa, dan sebagainya gitu. Nah, salah satu yang menarik di mesin learning adalah ketika kita kasih training salah, ternyata mesin learning juga tetap bisa mengenali dia itu salah gitu. Sepanjang tidak terlalu banyak yang salah gitu ya. Kalau terlalu banyak yang salah, maka mesin learning juga akan berpikir itu tuh yang benar gitu. Sama seperti manusia ya, ketika pertama kita kasih tahu ini apel, ini jeruk, ini apel, ini jeruk, tapi lama-lama kita bohongin dia gitu ya. Ini apel, ini jeruk. Kalau bohongnya sedikit, anak tersebut mungkin akan berpikir, wah ini salah, ini memang apel, ini bukan jeruk. Gitu. Tapi kalau kita kasih terus gitu kan, kasih terus informasi bahwa yang apel dikasih nama jeruk, yang jeruk dikasih nama apel gitu kan, lama-lama juga bodoh gitu. Dalam artian tidak bisa membedakan mana apel yang jeruk gitu. Oke, ini ada yang bertanya, saya langsung jawab ya. Data science itu secara spesifik yang dilakukan apa saja
ya yang dilakukan apa saja. Jadi yang dilakukan banyak sekali ya. Jadi tujuan data science apa namanya? Suaranya putus-putus, Mas. Apa namanya? Masih Halo? putus-putus, Mas. Halo. Iya, ya, halo. Ya, kita tunggu sebentar ya. Bagi yang punya pertanyaan bisa sambil ditanyakan. Halo, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Udah Mas sekarang. Oke, jadi data science itu secara spesifik yang dilakukan apa aja? Terima kasih sebelumnya. Oke, jadi yang dilakukan data science yang dilakukan secara data scientist di ranah data science ya itu banyak sekali ya, tergantung domain expertise-nya tadi. Misalnya seperti ini, itu optimisasi problem gitu ya. Problem optimasi. Oke. Dan lagi misalnya jadi misalnya teman-teman bekerja di suatu perusahaan gitu ya. Mungkin nanti perusahaan akan memberikan ini perusahaan kita itu sekarang sedang kurang baik kondisinya gitu. Tolong dong cari di mana baiknya gitu. Nah, ada yang seperti itu. Atau kita punya hasilnya itu sekian. Putus-putus lagi, Mas. Ketika melihat itu yang terkoneksi Halo, Mas Ucirin. ya, sebentar. Ya, halo, sebentar. Ya, kita tunggu sebentar ya. Mohon maaf sebelumnya. Tes. Apakah suara saya Oke. terdengar? Oke, Ya, Mas. maaf ya. Ya. Ini saya lagi di gunung soalnya, kemudian mau hujan ini biasanya kalau mau hujan itu sulit sinyalnya gitu. Oke ya, jadi tadi pertanyaannya apa saja yang spesifik dilakukan oleh para data scientist banyak gitu ya. Terutama terkait data gitu kan. Jadi kita tuh harus menggali data gitu kan, harus membuat model untuk memprediksi sesuatu gitu kan. Misalnya
wah kita tuh mau apa? Kita sudah punya data historis penjualan gitu kan. Nah, kemudian dari data historis itu bisa nggak kita membuat prediksi besok penjualnya berapa sih gitu kan. Nah, dengan kita bisa memprediksi besok penjualnya berapa, kita bisa membuat kecerdasan buatan untuk memprediksi besok penjualnya berapa, maka kita apa yang keuntungan bagi apa namanya? Bagi perusahaan apa? Perusahaan bisa menyiapkan stok gitu kan. Jadi kalau kira-kira besok penjualannya akan turun, maka stoknya akan diperkecil. Tapi ketika kira-kira penjualannya akan naik, maka stok bisa diperbesar itu. Jadi dengan seperti itu, para data scientist itu apa namanya membuat perusahaan itu sangat efektif terhadap pengeluaran ya, misalnya kayak gitu. Jadi banyak sekali yang dilakukan gitu. Ada yang lainnya itu banyak sekali. Jadi bisa di apa diskusikan nanti lagi gitu. Oke. Atau mau diskusi monggo, mungkin silakan raise hand terus kita ngobrol gitu. Oke ya, jadi tadi problem optimasi, apa namanya prediksi, kemudian apa namanya klasifikasi, kemudian ada clustering juga ya, dan seterusnya gitu. Oke, kita kembali. Nah, kita kembali tadi kita sampai pertanyaan masuk Mas tentang machine learning. Oke, monggo. Mau tanya Mas, dalam machine learning programnya tidak dibuat detail, tetapi mesin itu yang nanti belajar sendiri. Berarti program seperti apa yang kita buat? Terima kasih. Oke, nah itulah yang nanti kita pelajari di apa beberapa akan kita pelajari ya di sesi ketiga sesi ini, sesi selanjutnya dan sesi selanjutnya gitu. Oke, jadi kita akan sampai ke sana insya Allah. Ada lagi nggak selain itu? Udah Mas, sepertinya bisa dilanjut dulu. Oke, lanjut ya. Jadi tadi ada supervised learning tadi yang ini ya apa namanya? Bedanya supervised learning, unsupervised learning itu apa gitu kan? Kalau reinforced learning kita nanti aja ya. Jadi bedanya supervised dan unsupervised itu apa? Jadi supervised itu tadi seperti yang tadi saya sudah contohkan. Jadi kalau kita ngasih mesin gitu ya, kita kasih tahu dia kalau datanya seperti ini itu apel, kalau datanya seperti ini itu jeruk terus gitu ya, bisa ada 1000 row gitu kan. Nah, itu namanya supervised learning karena kita kasih tahu ini apa gitu. Nah, kalau unsupervised learning itu lebih ke mencari struktur dalam data. Nah, mungkin agak bingung ya, apa itu struktur dalam data? Nanti kita akan sampaikan hari ini, kita akan unsupervised learning khususnya untuk clustering ya. Jadi algoritmanya apa aja yang ada di supervised learning dan di unsupervised learning banyak sekali gitu. Jadi satu problem mungkin akan bagus dengan algoritma A, satu problem mungkin akan bagus dengan algoritma B dan sebagainya gitu. Jadi kalau ingin yang agak apa namanya, yang cukup obat untuk semua hal gitu ya, itu maksudnya ke deep learning misalnya, neural network misalnya. Jadi neural network itu bisa untuk macam-macam ya, bisa untuk supervise, bisa untuk unsupervised, bisa untuk macam-macam gitu. Oke. Kemudian tadi ya, jadi nah hari ini kita akan insya Allah belajar unsupervised learning, terutama clustering. Oke. Jadi gini, mungkin saya kembali ke menjelaskan apa namanya, bagaimana sih caranya kita membuat ML ya, tadi seperti yang ditanyakan sama salah satu peserta, bagaimana sih cara membuat ML gitu kan, apa namanya, umumnya gitu ya, umumnya itu seperti ini. Jadi satu, kita itu punya inisiasi ya, tentu saja kita punya goal ya, kita punya goalnya mau ngapain gitu kan, misalnya goalnya saya ingin membedakan jeruk dan apel gitu kan.
Misalnya ingin membuat mesin untuk membedakan antara jeruk dan apel. Oke. Nah, yang kedua apa? Kita inisiasi model gitu. Jadi model inilah yang disebut dengan kecerdasan buatan nantinya gitu. Oke, misalnya model ini dibuat dengan machine learning, model ini dibuat dengan AI gitu ya, selain machine learning misalnya kan. Nah, model inilah kecerdasan buatan tersebut. Oke. Nah, saat inisiasi model ini tuh masih bodoh. Kita bisa bilang gitu ya. Model masih belum pandai. Nah, dia ya baru inisiasi gitu. Nah, setelah itu kita training gitu. Kita training. Jadi kita ajari dia gitu. Kita ajari dia agar apa namanya dia pandai gitu kan. Nah, kemudian yang keempat, nah jadi goal dari ini nanti akan didapatkan model yang pandai gitu ya. Yang pandai sudah bisa membedakan antara ya. Meskipun apa ya namanya ini di training dengan data ya, atau kita ajari dia. Nah, meskipun saya di sini contohnya membedakan apel dan jeruk, ini jangan apa ya terlalu apa mungkin kita anggapnya sepele ya, tapi sebenarnya enggak gitu. Jadi banyak sekali problem-problem besar yang ternyata masanya ya serupa gitu aja gitu. Cuman membedakan apel dan jeruk misalnya, cuman memprediksi misalnya, cuman mencari struktur misalnya gitu. Jadi ya gitu-gitu aja sebenarnya problem di data apa di machine learning ya. Cuman apa namanya meskipun seperti itu ada suatu spesifik kasus itu membutuhkan banyak hal ya. Misalnya perlu menentukan suatu apa namanya parameter agar parameternya tepat dan sebagainya gitu untuk optimasi dan sebagainya gitu. Jadi umumnya itu seperti ini. Jadi pertama kan kita punya goal. Misalnya goalnya apa? Membedakan antara jeruk dan apel. Goalnya apa? Saya ingin memprediksi harga saham besok gitu kan. Goalnya apa? Saya ingin memprediksi kelahiran umat manusia di Indonesia gitu ya. Untuk apa memprediksi seperti itu? Ya agar nanti pemerintah bisa apa namanya bisa memberikan kebijakan yang tepat terkait jumlah populasi misalnya. Misalnya saya ingin apalagi saya ingin memprediksi jumlah bayi yang akan apa namanya yang akan lahir di daerah Cilacap misalnya. Untuk apa kayak gitu? Wah banyak hal gitu kan. Bagi orang marketing, bagi orang bisnis mungkin wah, ketika nanti jumlah bayi yang ada di Cilacap itu meningkat, maka pasti membutuhkan susu yang meningkat gitu kan misalnya ya. Misalnya kita menemukan korelasinya seperti itu. Maka apa? Maka para pebisnis bisa dengan lihai gitu ya, bisa dengan canggih atau kita bilang cerdas menggunakan kecerdasan buatan sebenarnya gitu kan. Dia menyediakan stok yang mencukupi gitu. Terus bagi kedokteran gimana? Ya, pemerintah mungkin akan menyediakan apa namanya fasilitas-fasilitas kesehatan yang tepat gitu ya, yang mencukupi dan tepat untuk suatu daerah. Jadi banyak sekali ya teman-teman apa namanya ketika kita bisa memprediksi sesuatu itu luar biasa yang akan mungkin kita akan lakukan gitu. Ketika kita bisa mengklasifikasi sesuatu gitu ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya apa? Para petani mungkin sekarang kesulitan ya ketika nanam cabai, kok cabai saya keriting gitu kan. Kok cabai saya seperti ini, kok cabai saya gitu-gitu kan. Itu yang membuat harga itu naik turun gitu kan. Nah, mungkin teman-teman nanti dari sini ada yang akan menjadi apa namanya data scientist yang hebat gitu kan, yang nanti akan bisa membuat suatu misalnya computer vision gitu ya, dengan foto aja nanti bisa ngerti ini itu ketika daunnya difoto gitu kan, wah ini tuh jamur apa gitu kan, kemudian untuk menghandle jamur itu dengan obat-obatan ini dan sebagainya gitu. Itu mungkin jadi hal yang menarik gitu kan. Oke ya, kemudian clustering itu seperti apa misalnya contohnya gitu, penggunaannya gitu kan. Nah, clustering itu bisa begini. Andai kan kita punya data customer gitu ya, kita punya data atau kita punya data penduduk Indonesia lah, dah gitu kan. Kita punya data penduduk Indonesia banyak gitu kan, tapi kita nggak ngerti itu sebenarnya
apa sih yang kita bisa ambil kesimpulan dari situ gitu kan. Nah, itu biasanya tugas clustering gitu kan. Kita mungkin bisa akan cluster dia berdasarkan kedekatan, berdasarkan apa namanya, mungkin kita akan apa namanya istilahnya tuh tadi ya, melihat kedekatan secara apa, misalnya secara fisik gitu kan. Oh, ternyata secara fisik orang Indonesia itu bisa dikategorikan menjadi sekian komponen misalnya. Atau secara psikologis gitu kan. Secara psikologis ternyata kita bisa mengcluster apa namanya warga Indonesia itu menjadi sekian gitu. Untungnya apa? Kita tahu bahwa cluster atau karakter orang Indonesia menjadi sekian apa namanya cluster gitu kan. Banyak hal gitu kan. Bagi orang bisnis tadi yang misalnya kembali lagi, wah dia bisa punya opportunity, bisa mendapatkan opportunity baru ya, misalnya akan menjual sesuatu yang berhubungan dengan psikologi gitu kan. Kemudian para dokter juga mungkin seperti itu gitu dan sebagainya gitu ya. Jadi mungkin nanti apa namanya pemerintah misalnya kembali lagi gitu kan, pemerintah dan kita semua mungkin akan bekerja sama untuk mengantisipasi misalnya, wah sekarang itu klasternya seperti ini gitu. Mana sih yang harus dihandle dulu gitu kan? Mana sih yang enggak gitu kan? Mana sih yang bisa menunggu dan sebagainya gitu. Jadi dengan resources yang sedikit hasilnya bisa lebih optimal gitu ya dengan data science. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang bertanya, Mas? Mungkin. Kalau supervised learning itu apakah digunakan untuk prediksi dan klasifikasi? Kemudian kalau yang unsupervised itu khusus untuk yang clustering saja. Apakah begitu? Jadi umumnya ya kan, supervised learning ini apa namanya? Sebenarnya tujuannya tergantung ya, tapi umumnya kalau ini prediksi ya. Umumnya prediksi kan supervised learning kan ada dua. Yang pertama itu regresi ya. Regresi umumnya orang menyebut ada dua. Yang pertama regresi, yaitu biasanya orang menggunakan untuk prediksi. Nah, selain regresi, yang kedua ada klasifikasi. Ya kan? Nah, klasifikasi ini ya kan, ya untuk klasifikasi gitu. Nah, kalau unsupervised learning itu untuk mencari struktur dalam data. Kayak tadi ya, misalnya untuk melihat cluster dan sebagainya gitu. Jadi nanti kita akan sampai sana, hari ini yang ini, besok insya Allah yang ini, yang lanjutnya lagi yang ini gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bisa lanjut dulu, Mas. Oke. Tadi ya, jadi meskipun di sini mungkin contohnya sangat sederhana, apel dan jeruk, tapi esensi dari data science itu sangat luar biasa. Teman-teman bisa mengaplikasikannya ke berbagai lini kehidupan untuk apa? Untuk mengoptimalkan sesuatu, untuk mengefisienkan sesuatu dan sebagainya gitu ya. Bahkan banyak perusahaan besar yang dia itu apa namanya hanya dengan memprediksi tadi ya, besok 3 bulan ke depan penjualan mobil saya berapa sih kira-kira gitu kan. Hanya dengan seperti itu apa namanya perusahaan itu bisa merencanakan besok harus seperti apa, resources itu harus dialokasikan kemana, kemudian stoknya itu harus berapa, kemudian budget yang diperlukan itu berapa, agar apa? Agar maksimum gitu. Karena gini, kalau kita nggak tahu besok tuh akan naik atau turun penjualannya, kita kan serampangan kan, apa ya pokoknya biasanya segini gitu kan, apa produksinya. Ternyata apa? Ternyata penjualan naik. Kalau kita stoknya kurang, kan ada opportunity yang tidak kita dapat, gitu kan? Nah, tapi ketika kita ternyata prediksi apa? Ternyata kita stoknya sekian gitu, ternyata penjualannya jauh turun di bawah stok kita, kan kita akan rugi kan, karena kita sudah mengeluarkan resources yang banyak di situ untuk menyediakan stok dan sebagainya gitu kan, tapi ternyata penjualannya tidak sesuai dengan harapan gitu kan. Maka seorang data scientist itu bagai penyihir gitu ya, bagai penyihir yang bisa ngasih tahu para eksekutif ya what to do gitu. Oke. Pernah suatu saat teman saya berkata begini, ya kalau orang udah kaya gitu kan, orang udah kaya punya perusahaan gitu kan, udah punya data banyak, ya apalagi kalau bukan data science yang dibutuhkan gitu, karena mereka yang akan memberikan kita guidance gitu, kemana sih harusnya gitu, bagaimana sih harusnya dikerjakan gitu. Oke ya, jadi itu sedikit apa ya motivasi gitu. Oke, kita sekarang menginjak ke unsupervised learning. Khususnya clustering, khususnya lagi k-means.
Jadi di clustering ini ada banyak algoritma yang kita bisa pakai. Algoritma itu apa? Algoritma itu ya kita bisa bilang algoritma itu apa? Algoritma itu adalah suatu runtutan cara untuk mencapai sesuatu gitu ya. Nah, jadi di unsupervised learning itu ada banyak algoritma gitu ya. Algoritma tidak selalu code lah ya, tidak selalu berbentuk dalam bentuk code itu. Jadi algoritma atau ide atau gagasan untuk mencapai sesuatu gitu ya, itu algoritma. Nah, algoritma itu ada banyak sekali. Salah satunya adalah algoritma K-means itu. Nah, apa ada selain K-means? Banyak. Ada decision tree, ada banyak pokoknya gitu ya untuk mencari struktur dalam data gitu. Tapi yang paling sederhana dan paling kita bisa memberikan kita gambaran singkat gitu ya. Kayak gini atau kira-kira clustering dan unsupervised learning itu seperti ini gitu. Jadi nanti teman-teman bisa mudah-mudahan punya ide kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan di dunia clustering gitu ya. Kalau kita bisa mengcluster sesuatu, apa sih yang kita bisa lakukan gitu kan. Beberapa yang pernah saya kerjakan ketika kita sudah bisa clustering gitu kan, kita bisa tadi ya misalnya mengcluster customer gitu ya. Customer kita cluster, kita cari strukturnya itu gitu kan. Nah, ketika dapat struktur, misalnya ternyata cluster yang paling memberikan keuntungan lebih kepada perusahaan itu yang seperti ini gitu. Customer yang dengan karakteristik seperti ini. Customer dengan karakteristik seperti ini meskipun banyak tapi ternyata hanya sedikit nih menguntungkan pihak perusahaan misalnya. Maka dengan kita tahu seperti itu gitu. Ketika ada customer baru, misalnya ya ada customer baru, kemudian kita tahu wah ini dengan clustering kita dia terprediksi akan memiliki impact yang besar terhadap perusahaan gitu kan. Dia bisa kita kasih macam-macam hal ya, misalnya diskon, misalnya kemudahan yang bisa dia dapatkan agar dia stay gitu kan, karena dia impact-nya besar di perusahaan misalnya seperti itu. Jadi sangat-sangat luar biasa ya teman-teman. Oke. Nah, algoritma clustering khususnya K-means itu seperti apa? Jadi mudahnya gini. Jadi K-means itu apa gitu kan? Ya kita bisa bilang K-means itu adalah suatu algoritma meskipun belum tentu dalam bentuk code ya, algoritma pokoknya, algoritma untuk membuat kecerdasan buatan dengan spesifik kecerdasan pengelompokan gitu ya. Pengelompokan gitu. Kenapa ini disebut sebagai kecerdasan? Kenapa sih program yang bisa suatu algoritma yang bisa membuat kita tuh bisa membuat mesin yang bisa membedakan yang bisa mengelompokkan sesuatu itu disebut kecerdasan? Ya tentu gitu kan. Karena gini, andai kan ada orang yang bisa mengelompokkan dengan sekali lihat kita bisa tahu wah ini calon orang pinter gitu kan. Wah ini calon orang kaya gitu kan. Wah ini calon orang berbagai macam gitu ya. Maka dengan kita tahu seperti itu ya itu kita sebut sebagai kecerdasan gitu. Maka itu manfaatnya banyak gitu ya. Oke. Jadi gini, untuk K-means ya sederhananya seperti ini. Ini tidak strict, bukan tidak strict ya, tidak benar-benar K-means seperti yang diimplementasi oleh orang-orang gitu ya. Ini yang mungkin yang paling sederhana gitu kan. Satu, ya kan, untuk membuat jadi algoritma seperti ini. Yang pertama itu tentukan jumlah cluster. Oke. Jadi kalau ada data gitu kan, misalnya data seluruh Indonesia gitu kan, kira-kira ada berapa cluster sih gitu kan? Tentukan dulu clusternya berapa gitu. Yang kedua itu generate itu buat lah ya. Buat cluster inisial, cluster awal. Oke.
misalnya secara random. Oke. Nah, setelah kita menentukan jumlah klaster, kemudian kita buat klaster awal gitu ya, misalnya secara random. Kemudian yang ketiga itu apa namanya, melabeli setiap populasi ya, itu data dengan label dengan apa namanya klaster tersebut, klaster inisial tersebut. Oke, yang keempat itu membuat klaster baru yang lebih representatif. Membuat baru berdasarkan informasi pada poin 3 ya, yang lebih representatif. Oke. Nah, kemudian yang kelima, ulangi step 3 dan 4 sampai tidak ada perbedaan yang mencolok gitu ya, sampai tidak ada perbedaan yang mencolok apa namanya, klaster baru yang terbuat gitu ya. Dari klaster sebelumnya, dari klaster terbaik sebelumnya. Nah, jadi apa namanya, ini kita sebut sebagai stop ya. Pokoknya kalau klaster yang terbentuk, yang baru yang akan terbentuk itu ternyata tidak terlalu berbeda dengan yang lama gitu kan, dan hasilnya kita sudah bisa terima gitu kan, maka harus kita stop kan programnya. Kalau enggak kan berulang terus gitu kan, sampai 1000 tahun pun karena sudah seperti itu gitu ya, ya tidak mungkin kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari itu gitu kan, maka kita stop aja gitu agar komputasinya tuh lebih efisien. Oke. Di sini ada yang mau tanyakan nggak, Emil? Sebelum kita lanjut, karena ini prinsip dasarnya gitu. Monggo, ada yang mau raise hand? Silakan yang mau bertanya. Kayaknya belum ada, Mas. Oke, belum ada. Kita lanjut. Nah, jadi saya akan coba satu persatu ya membuat apa namanya code-nya dari apa namanya algoritma ini gitu kan. Ini algoritma tidak terlalu tepat gitu kan, tapi teman-teman bisa bayangkan seperti apa kira-kira gitu kan. Jadi yang pertama itu kita tentu saja kan kita membutuhkan data ya untuk coba apa klaster ini kan. Oke, kita buat datanya. Nah, kita bikin data random ya. Oke. Kemudian matplotlib.pyplot, sorry bukan py ya. Oke. Kemudian ini kita buat datanya. Kenapa saya membuat fungsi ya? Karena agar saya bisa berkali-kali membuat data gitu kan. Saya ingin plot data tersebut gitu. X Y for I in range 30 X dot n sampai 30. Oke.
Jadi saya kira-kira ingin membuat 3 klaster ya di datanya biar cukup menarik. 40 sampai 60, kemudian 0 sampai 30, 20 sampai 60 misalnya. Oke, ini dibuat data frame-nya. X, Y, if plot esensinya. Nah, ya. Jadi ketika kita membuat fungsi seperti ini ya, kemarin sudah pernah dijelaskan, maka kita tinggal panggil gitu ya. Misalnya kita ingin membuat data frame gitu kan dengan konsep seperti tadi, tinggal create ya. Sorry, full checkers not input scatter file heading. Nah, ini datanya nih. Jadi untungnya kita membuat fungsi ya, kita bisa membuat misalnya df2 gitu kan. df2 nanti datanya beda ya dengan df1. Beda kan? Ini di sini ini tidak begitu kan. Tapi kita hanya membutuhkan satu ya. Jadi kita andaikan kita punya data nih, datanya sembarang seperti ya, ini unstructured data kan. Intinya outputnya kita dikasih data, kita nggak ngerti itu apa, kita disuruh cari structure, kita disuruh mencari insight gitu ya, atau struktur apa sih yang ada di sini gitu kan. Ya paling mudah ya kita bisa cluster gitu kan. Wah ini kayaknya kok cluster membentuk cluster 1, cluster 2 gitu kan. Ini cluster 3 gitu. Gitu ya. Cuma kalau di real case ya tidak sederhana ini ya. Datanya itu mungkin harus di cleaning dulu lah, harus apa baru kita bisa tahu kok datanya kira-kira seperti ini, baru kita menentukan oh ini kira-kira membentuk cluster. Nah, karena di sini X dan Y gitu kan, atau A dan B di sini apa namanya cukup rata ya, dalam artian topologi datanya itu kalau orang matematik selalu bilang gitu ya. Nah, ini cukup Cartesian aja gitu kan. Maka kita cukup nanti apa namanya cara untuk menentukan cara untuk melabelinya itu dengan apa jarak saja ya, jarak Euclidean gitu kan, karena kan ini flat aja kan X gitu. Oke, datanya sudah ada. Nah, step yang satu kan tadi kan, step 1 itu apa namanya, tentukan jumlah cluster kan. Oke, karena kita di sini kita sebagai data scientist bisa itu ya, bisa agak-agak kalau data seperti ya kira-kira berapa cluster yang umum yang apa yang istilahnya itu yang wajar gitu kan. Oh ini ya kira-kira 3 lah, 1, 2, 3 lah yang di atas gitu kan. Ya kita bisa bilang ya udah clusternya 3 lah gitu kan, K sama dengan 3 gitu. Ini cluster. Oke. Nanti problem mencari cluster ini akan ada problem sendiri ya, maksudnya itu memang wilayah yang sangat besar yang teman-teman bisa selami secara menarik ya, karena ada banyak hal yang di sini harus dicari gitu ya. Tapi untuk kali ini ya ini apa intuitif aja, ini kira-kira 3 lah gitu misalnya ya. Nah kemudian yang stepnya selanjutnya, step 2 itu inisiasi. Nah, di sini saya ingin sederhana dengan, maksudnya inisiasi cluster itu gimana? Jadi kita udah menentukan clusternya 3. Nah, kemudian apa? Saya ambil sembarang titik di luasan ini, gitu ya. Saya ambil sembarang titik di luasan ini untuk menjadi pusatnya, gitu, pusat dari clusternya itu, gitu. Misalnya ini kan seperti ini ya. Ya harapannya sih di apa namanya? Pokoknya di area ini gitu kan. Karena kan data kita kadang kita tidak bisa lihat gitu kan. Maka ya udah random aja dimanapun, yang penting di area ini gitu kan. Oke.
kita itu ya. Jadi biasanya cluster itu disebut sebagai centroid ya, df, k, kemudian sama diplot apa enggak kan, plot sama dengan centroid. Oke, centroid untuk A gitu kan, centroid titik B. Maksudnya tuh titik centroid itu kan suatu titik nih, titik itu kan punya X dan Y kan di sini kan, atau A dan B kan, maka harus punya titik hanya di mana, misalnya hanya di sekitar sini, B-nya di sekitar sini gitu kan, maka ada CA sama CB. Karena 3 cluster maka masing-masing kita kasih 3 gitu. Ya, for I in range K gitu. C A dot N dan lagi ya. Tapi uniformnya saya ambil dari minimum dari data dan maksimum dari data gitu. Kalau datanya di sekitar sini, kalau kita membuat cluster misalnya di luar lebih dari 70 itu kan nggak wangon ya. Misalnya clusternya 1000, berapa gitu kan nggak wangon. Nggak wangon apa ya bahasa Indonesianya? Nggak wajar. Minimum F dari A, kemudian maksimumnya F dari A juga. Nah, untuk yang dari B, ini algoritma saya sengaja buat secara sederhana ya, biar teman-teman bisa mengikuti. Jadi inti di sini adalah saya ingin mengambil satu angka antara minimum dan A dan maksimum dari A gitu. Yang di sini saya ingin mendapat satu angka antara minimum B dan maksimum B gitu. Kalau ini A, maka antara ini dan ini saya ingin ambil sembarang angka di sekitar ini sampai sini gitu. Dan di sekitar sini sampai sini gitu. Oke ya, ini untuk A, untuk B. Jadi seperti ini kira-kira code-nya ya. Teman-teman bisa buat code sendiri. Nah, kemudian center sama dengan ya ini bebas ya, saya bikin dictionary ini A, A, B. Oke ya, untuk hanya untuk itu aja, tidak penting. Oke, if plot, jadi kalau plot dikehendaki gitu kan, maka diplot. Ini senternya. Jadi saya ingin lihat sebenarnya yang dibuat oleh ini tuh di mana sih titiknya gitu kan, dari data itu gitu kan. Jadi kita tinggal center misalnya sama dengan lihat random centroid dengan data frame tadi, kemudian jumlah itunya dan plotnya saya true aja ya. Oops, namun K is not defined. Oke, ini kunjungan ini. Nah, jadi yang dilakukan oleh program saya yang di sini adalah secara sembarang memilih 3 titik gitu. Karena kan kita klasternya 3, kita pilih 3 titik sebagai klaster awal gitu. Kan aneh ya, masa klasternya di sini gitu kan? Karena ini klaster awal tadi ya, seperti yang tadi diceritakan bahwa kita itu buatlah ini nih, inisiasi model, ini masih bodoh gitu kan, ini juga sama. Bodohnya di sini apa? Ya tidak mempresentasikan klaster gitu kan. Harusnya di sini nih, kita sini sampai ke sini sampai ke sini, tapi ini malah di sini gitu kan. Tapi nggak apa-apa, memang seperti ini algoritmanya gitu kan. Pertama, ya udah pokoknya create sembarang inisial random gitu kan. Nah, ini kalau di running ulang, tentu saja dapat yang beda ya runningnya. Karena kan tadi ini secara random kan. Oke, setelah kita dapat inisial
modelnya ini gitu kan. Di sini model itu ya center itu sendiri kan. Nah, kemudian apa namanya? Kalau kita lihat ya centernya di mana aja sih sebenarnya gitu kan. Tuh di sini A 3,7. Jadi 3,7,5 gitu kan. 3,7,5 di sini sekitar ini ya. Ini 3,75 ini yang ini 26,25 gitu kan. Itu yang ini kan. Kemudian yang ini tuh yang 55,4 gitu. Tidak bingung kan center ini kan. Ini kan cuma sekedar container lah istilahnya. Oke. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya step yang ketiga, yaitu labeli data yang ada ya. Ada itu masuk cluster yang mana, ya kan? Jadi kan saya punya cluster nih juga nih di sini titik senternya ya di sini, sini dan sini. Nah kemudian apa? Saya mau melabeli cluster yang ini tuh masuk titik yang ini, data itu masuk cluster ini atau cluster ini gitu. Nah untuk-untuknya gimana? Nah karena ini flat Euclidean, maka cukup dengan pokoknya kalau ini di titik ini dihitung ke sini jaraknya berapa, titik di sini jaraknya berapa, titik ini di titik sini jaraknya berapa, ternyata lebih dekat ini ke sini ya kan, maka kita sebut bahwa titik ini adalah anggotanya cluster ini gitu. Oke. Itu jarak Euclidean biasa ya. Oke, kita buat fungsinya untuk algoritma tadi. Jadi kita setiap titik ini nanti kita labeli gitu. Titik ini masuk cluster ini, cluster ini gitu kan ya. Kita lihat jaraknya gitu kan. Jarak yang paling dekat maka masuk cluster tersebut. Oke, kita menentukan sampai di sini. Oke. Labelator gitu kan. X, senternya ya. X itu datanya, senternya itu titik ini ya. Oke. Distance, kita hitung jaraknya ya. In range length center ke A. Teman-teman bisa mengikuti ya. And ini embedded square. Center dari A ke I itu bentuk yang pertama, kemudian dikurangi dengan X A, kemudian kita kuadratkan. Tambah IB. Jadi tadi ya kita kan cuma menghitung jarak antara ini dan ini gitu kan. Nah untuk menghitung jarak antara dua titik di di Euclidean kan gini kan. Kalau kita punya X punya titik P1 ya kan, itu isinya adalah X1, Y1, dan kalau kita punya P titik yang kedua yaitu X2, Y2, maka jarak antara P1 dan P2 atau D P1, P2 gitu ya. Oke, jarak antara P1 atau P2 ya kan sederhananya X1 minus X2 dikuadratkan gitu kan. Kuadratkan ditambah Y1 minus Y2 dikuadratkan, kemudian dipangkatkan, di-square-kan maksudnya, dipangkatkan kedua gitu kan. Itulah kenapa kita perlu matematik kan, karena jarak antar dot itu gimana sih gitu kan. Ketika kita punya masalah seperti ini, masalah Euclidean, itu cukup aja dengan hitung jaraknya gitu. Kalau nanti datanya tentang di spherical bola, nggak bisa seperti ini dong gitu kan. Kalau nanti topologinya kayak torus itu kan gimana? Ya nggak bisa gitu dong gitu kan. Ya kalau misalnya alam semesta ternyata berbentuknya torus, kita ingin menghitung jarak satu galaksi dan galaksi yang lainnya, dan ternyata galaksi satu itu di sisi torus yang satu, yang satu lagi di torus yang dua, dan kita tidak bisa mendekatinya dengan Euclid, maka kita pakai torus kan. Nah itu asiknya ya.
fisika dan matematik di sini. Oke. Kemudian, nah ini kan distannya nih. Kemudian apa namanya C gitu ya, atau centroid yang baru kan, method Archimedes. Jadi apa namanya, kita mengambil titik paling dekat gitu kan, itu yang mana gitu, posisi titik paling dekat yang mana gitu, atau cluster yang paling dekat dengan titik itu yang mana gitu. Jadi kalau dinampain begini ya, terus if C sama dengan 0 gitu kan, andaikan C-nya itu sama dengan 0, atau yang pertama yang ini kan ke 0, ke 1, ke 2 ya, cluster 1, cluster 2, cluster 3 gitu kan. Nah, maka kita labeli C sama dengan red merah gitu kan. Terus if C sama dengan blue sama dengan misalnya 1, kita sebut misalnya clusternya sebagai cluster biru ya. Nah, else selainnya gitu kan kita sebut sebagai misalnya cluster green. Jadi kita punya apa namanya, jadi dari sini kita bisa melabeli data. Setiap data itu suatu data, titik data di sini itu nanti dia red, green atau blue gitu. Sini itu red, green atau blue gitu. Oke ya. Oke. Invalid syntax. Oke, kita coba perbaiki. Oke. Nah, kemudian saya bikin ini ya, bikin apa plottingnya biar terlihat gitu. Gimana sih pembagiannya gitu kan? Def plot with center. Ya, copy aja lah. Ini clusternya kalau sama dengan clusternya red, terus oke, sekarang blue, pink, blue, green, blue. Nah, kalau itu saya kasih nama colornya red, kalau ini colornya blue, kalau ini colornya green. Oke, kemudian centernya upload data, kemudian yang ini Oke. Kemudian itu labelator, terus kita punya lagi labeli data. Nah, jadi kan kita perlu labeli kan. Ini kan baru satu titik. Nanti dia clusternya apa, red, green, atau blue. Nah, kalau data frame gimana gitu kan? Kan kita punya data frame kan datanya kan. Jadi saya bikin ini labeli, kemudian data frame-nya, centernya, plotnya gitu kan. Ini mau diplot apa enggak gitu.
Oke. Jadi nanti ini tinggal di-apply ya ke laborator. Udah. Ini mapping ya, seperti yang waktu itu pernah saya sampaikan. Jadi untuk membuat satu kolom bernama cluster, isi apa itu fungsinya adalah laborator ini gitu. Oke. Oke, jadi kalau kita panggil ya, df labeli data df. Oke, sebelum ke situ kan awalnya gini nih df kita nih, ya kan? Indeks A dan B kan. Nah, ketika kita udah masukkan ke fungsi tadi seperti ini ya, df sama dengan df ini, plt with cluster is not defined. Nah, ini salah. PLT clusternya. Oke, nah ini dia. Jadi dari klaster kita yang ini ya. Dari klaster kita yang ini dan ini titiknya, maka titik-titik di sekitarnya itu di plot ini masuk yang mana, klaster mana gitu. Jadinya seperti ini. Oke, ini klasternya ya. Oke, saya di sini aja biar kelihatan. Oke, saya buat klaster lagi. Jadi kan kita organisasi lagi ya, ini dan ini kan. Nah, kalau kita masukkan ke sini, nah jadi seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah ini, gitu kan? Ini adalah ini, dan ini adalah ini. Kemudian yang paling dekat dengan itu maka masuk ke klasternya gitu. Di sini kan dekat dengan merah kan, maka masuk merah. Jadi dekat dengan hijau ternyata jadi masuk hijau gitu. Ini tentu saja dekat dengan ini ya, biru ya. Jadi masuk biru gitu. Oke. Ketika udah, sekarang step keempat. Step keempat, cluster baru yang lebih. Oke. Nah, kenapa kita perlu? Oh ya, dari sini ada yang mau bertanya nggak? Monggo. Ada Mas yang tanya. Ya, monggo. Apakah random itu termasuk library import random? Bagaimana jika datanya itu bukan berupa angka? Apakah pemrograman pengklasterannya akan berbeda dengan data angka? Misalnya datanya itu berupa kata-kata atau kalimat yang ada di Google Form gitu misalkan. Oke, jadi pertanyaan pertama tadi yang random apa tadi? Maaf, apakah itu random? Library-nya import random atau enggak? Oh, sebenarnya random itu bebas ya, teman-teman tuh mau apa namanya pakai library yang mana ya. Kalau di sini saya memakai NumPy ya, NumPy.random gitu kan. Ada import random juga bisa gitu. Jadi teman-teman bebas menggunakan yang mana gitu ya. Mana sih saya pakai randomnya? Ini nih. Pakai random nih, sini sorry saya lupa. Random ya, random uniform. Jadi di import random benar. Ini import random. Tapi NumPy juga ada sebenarnya. Oke, biasanya saya pakai NumPy. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau datanya tidak bilangan gitu kan? Nah, Ya, Mas. maka harus dibuat bilangan gitu. Kenapa harus dibuat bilangan? Ya karena kebanyakan perhitungan kan bilangan kan. Nah, inilah yang kenapa kemarin pas sesi kemarin ya, pas data pipeline dan preprocessing oleh Mas Haris diberitahu nih, kalau saya punya data bukan bilangan, misalnya red, green, dan blue gitu kan. Nah, itu gimana cara handle-nya agar nanti machine learning bisa menerima itu gitu. Nah, maka dibuat apa namanya, ada macam-macam ya, ada one hot encoder, bahkan teman-teman bisa buat sendiri gitu. Jadi kalau data seperti itu tuh harus di mapping ke apa gitu ya. Jadi tidak harus memakai yang sudah ada gitu kan. Jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman gitu. Misalnya kalimat gitu kan, mungkin teman-teman jumlah kalimat katanya aja deh gitu kan, boleh gitu kan. Kalau itu nanti ternyata hasilnya bagus ya kenapa enggak gitu kan. Atau misalnya jumlah apa namanya kata yang paling penting gitu kan, label kata yang paling penting di kalimat itu gitu kan.
atau apapun itu. Jadi inilah proses berpikir yang kenapa para data scientist diperlukan gitu ya. Kenapa data scientist diperlukan dan kenapa tidak semua orang bisa jadi data scientist gitu. Tapi semua orang bisa belajar data scientist, tapi tidak semua orang bisa belajar menjadi data scientist kecuali. Tapi kalau teman-teman punya kemauan pasti bisa. Karena saya juga tidak begitu pandai juga ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, Mas, seperti ini. Oke, jadi sekarang step yang keempat itu kan. Kenapa kita membutuhkan step yang keempat? Karena yang ini tuh kan tidak representatif nih kan. Maksudnya klasternya itu ya kita lihat aja nggak enak gitu ya. Masa kayak gini klasternya kan? Ini klasternya seperti ini gitu kan. Nah, maka kita membuat klaster baru yang lebih representatif terhadap grupnya itu sendiri-sendiri gitu. Misalnya ini klaster yang ini nih, maka harusnya kan kalau klasternya seperti ini, mungkin titik pusatnya itu nggak di sini gitu. Mungkin baginya di sini gitu, ya kan? Merah, masa pusatnya di pinggir gitu kan? Kalau dia cluster center gitu kan, pusatnya masa di sini gitu kan? Maka harusnya dipindah ke sini gitu. Ini juga nih dipindah ke sini dikit gitu. Nah, proses memindahkan inilah yang disebut di step 4 ini gitu, yang dilakukan di step 4 ini. Oke. Nah, jadi kita membuat fungsi lagi ya kita buat fungsi karena enak sekali ya fungsi untuk mengorganize code gitu kan. Jadi teman-teman monggo dalam pembuatan fungsi ya. Get new centroid kan. Misalnya CA sama dengan B, C sama dengan red, blue, green, I, in, range, dan C gitu ya. C dan F C ke I, C ke A, dot N, in, F, C, A, B, U, A, B. Yang bisa pernah ceritakan ya. Jadi return ini itu bisa apapun ya, bisa bilangan, bisa dictionary. Bahkan di sini dictionary-nya itu isinya list gitu kan. Jadi sangat enak ya kalau pakai Python. Oops, invalid syntax. Oke, tinggal. Oke, sebelum lanjut, saya mau tanya, saya mau diskusikan kan ini sebenarnya ngapain gitu ya di sini ya. Jadi gimana sih caranya ini untuk memindah ke sini gitu kan? Idenya adalah kita cari rata-ratanya aja gitu. Jadi cluster ke X ini kan antara sekitar 30 sampai 60. Kita cari rata-ratanya aja untuk X-nya. Misalnya rata-ratanya kan berarti di tengah-tengahnya ya, sekitar 45 kan. Itu baru X-nya. Y-nya berapa? Kan dari 0 sampai dengan 70. Maka kita jadinya sekitar 35 kan, 35 di sekitar sini gitu. Jadi harapannya itu nanti pindah ke sekitar sini gitu. Oke. Yaitu dengan ini, makanya saya pakai numpy.min gitu ya. Jadi saya ambil rata-ratanya untuk X-nya, saya ambil rata-ratanya untuk Y-nya, maka itulah titik baru. Sama ya di sini juga kan. Biar tidak di sini kan, tapi agak seperti itu. Oke. New center sama dengan get new center itu sama center sama aja ya. Oke, inilah center baru yang terbentuk ya kan. Kita pengen lihat plotnya kan. Kan kita sudah punya plot cluster kan, tinggal dipakai aja. With F-nya
nya, kemudian nah, sekarang seperti ini teman-teman. Yang awalnya seperti ini nih, jadi clusternya masih sama, cuman pindahkan titiknya aja, titik tengahnya, cluster centernya aja. Ini kan merahnya di sini kan, ini harusnya agak sana kan. Nah, ini lihat sekarang di sini kan agak naik kan dari yang awalnya di sini ke sini gitu kan. Nah, sama juga dengan ini kan di sini nih. Jadi harusnya kan agak ke sini kan. Oke, sekarang agak ke sini kan. Jadi lebih representatif itulah. Yang itu juga sama ya, awalnya di sini agak ke sini gitu. Nah, ini kan representatif, tapi kan apa namanya? Ini sudah representatif titiknya untuk cluster tersebut. Tapi anggotanya kan tidak representatif nih, masa kayak gini ya clusternya kan. Maka kita perlu update terus-menerus gitu kan. Kita ulangi terus-menerus poin ketiga dan poin keempat tadi, yaitu kita sampai ke step kelima. Jadi step kelima, jadi ulangi 3 dan 4. Gitu kan. Jadi ulangi 3 dan 4 itu maksudnya apa? Ya kan? Yang ketiga itu tadi adalah mana yang ketiga? Label data. Yang keempat, setelah di label data, membuat cluster baru. Jadi ini kan tadi kan cluster centernya sudah digeser kan. Nah sekarang setelah digeser kita label lagi gitu. Jadi data-data yang di sekitar sini itu akan di label ulang. Data yang merah ini apakah benar milik merah gitu kan? Ya kita hitung jaraknya lagi gitu. Jadi anggotanya sekarang yang diupdate. Berarti kan clusternya diupdate kan dari sini ke sini, dari sini ke sini gitu kan. Nah sekarang anggotanya yang diupdate, jadi diulangi lagi gitu. Kamu masuknya mana sih sebenarnya gitu ya? Dilihat dari cluster barunya gitu kan. Kalau dekat dengan kamu maka ya itu anggotamu gitu. Kalau enggak ya enggak. Oke ya. Jadi DF sama dengan saya buat DF baru ya misalnya. Create DF. Ya. Saya copy aja lah biar cepat. Ini step kelima ya. Jadi kita melakukan tadi ya. Kita melakukan istilahnya itu berulang-ulang gitu kan. Kita create initial random, kemudian kita library data, kemudian dan sebagainya gitu. Oke. Nah, tapi ini kita buat data baru ya, tidak pakai data yang lama gitu kan. Oke, nanti dilihat ya satu-satu. Jadi jadi kita ulangi terus itu kan sampai kita di sini sampai pokoknya kalau kurang dari 20 terus gitu. Jadi sampai 20 iterasi gitu kan. Karena ini kan kita belum menentukan kapan harus berhenti kan. Ya kita berhenti di titik 20 gitu kan. Jadi di-update terus gitu kan. Nah, ini iterasi ke 1 ya. Iterasi ke 1 seperti ini kan, pertama kan diinisiasi kan. Datanya kemudian diinisiasi, kemudian diupdate Nah, iterasi kedua diupdate gitu kan. Kemudian dilabeli ulang dan sebagainya terus gitu kan. Sampai akhirnya yang awalnya seperti ini nih, clusternya nih. Yang awalnya seperti ini nih, ya seperti ini kan. Ini yang merah di sekitar sini gitu kan. Yang itu di sekitar sini. Yang itu akhirnya menjadi di iterasi yang ke-20 gitu kan. Panjang sekali ya. Di iterasi yang 20 udah terbentuk cluster yang cukup bagus kan. Jadi ini cluster yang green, cluster yang red sama cluster yang blue itu udah nggak berbeda jauhnya kan, tetap di situ gitu. Nah, maka itu sudah terbentuk. Tapi kapan kita 20? Emang 20 memang sudah terbentuk. Ada mesineri yang buat iterasi untuk itu kan. Makanya kita buat stopping-nya ya untuk stop program itu kan. Nah, jadi sekarang kita bikin program ya iterasi seperti ini tapi ada stopping-nya. Jadi seperti ini kira-kira programnya itu. Nah, jadi ulangi 3 dan 4
dengan kriteria stop. Kriteria stopnya itu apa? Jadi di sini ya kan, di sini tuh saya cuman mengecek gitu kan. Kalau di checkernya ini sebentar. Kita buat checkernya dulu. Ini checkernya nih. Nah, kriteria gimana ya stopnya gitu kan. Jadi ketika clusternya tidak berbeda jauh gitu kan di sini kan. Jika perbedaannya itu antara antara A dan B di sini ya. Antara dua titik gitu kan. Ketika tidak berbeda jauh atau perbedaannya itu kurang dari 0,01 gitu kan, maka stop. Maka ini akan kan di sini while not converge kan dan false nih, terus nulis kan not convergent gitu kan. Nanti dicek kalau dia false maka false itu. Sebenarnya apakah perlu 20 atau lebih gitu kan. Nah, ini nanti bisa bebas tergantung datanya kan. Nah, di sini sampai ke berapa nih? Cek reset event. Oke. Nah, ini jalan-jalan sampai ke iterasi berapa nih? Ya, ini pada iterasi keempat sudah konfirmasi. Jadi kita tidak harus ngerani sampai 20 ya tadi ataupun berat satu ya. Ini ternyata kalau kasusnya seperti ini, difference-nya itu sudah 0 ketika iterasi keempat gitu. Perbedaannya itu tidak ada gitu ya ketika iterasi keempat. Oke ya. Jadi center ke A sama center B itu sama gitu. Center A dan center B itu sama, jadi ya udah stop kalau stop kan tanya kan. Oke. Jadi kita sudah dapat nih. Dari sini kan outputnya itu kan center kan, center I ini kan outputnya. Jadi dari sinilah kita dapat dari sinilah kita dapat model kita dari yang tadi awalnya model sembarang atau model yang bodoh menjadi model yang representatif atau yang pandai gitu, yang merasakan dengan bijak gitu. Monggo kalau ada yang mau bertanya sampai di sini. Halo, adakah yang mau bertanya? Monggo. Raise hand yang mau bertanya. Oke, lanjut ya. Sepertinya sudah mengerti semua. Oke, jadi inilah AI kita gitu, cluster centernya gitu kan. Nah, mudah-mudahan teman-teman terbiasa mendengar kata predik dan sebagainya kan. Nah, inilah yang digunakan untuk predik nantinya gitu. Untuk prediksi kalau ada data baru, misalnya datanya di sini nih gitu kan, itu masuk cluster mana gitu kan, ya dihitung jaraknya dari sini kalau yang paling dekat dengan A, maka cluster 1 kalau dekat dengan cluster 2, cluster 2 gitu. Ya. Nah, ini labelnya ya, label dari data yang tadi di running gitu. Oke, kemudian, nah kita data ya. Ini kan data ini tuh data yang tadi digunakan untuk training ini kan, untuk training si center ini, machine learning-nya ya, means-nya ya. Kita bikin data baru, tanya new df sama dengan get df gitu kan. Create dan df create
Oke. Sorry, di sini tuh nggak ada ininya ya. Oke. Jadi data yang tadi yang digunakan untuk tadi kan seperti ini ya, teman-teman bisa lihat seperti ini kan data yang untuk training, dan sekarang data yang digunakan untuk predik itu seperti ini, data yang digunakan untuk predik ya. Ini kan kayak gini ya, ada polanya seperti ini. Ini kan nggak ada, saya udah dikasih data apel dan jeruk, kemudian ada buah baru dikasih tahu dia di apel apa jeruknya. Dia harusnya kalau modelnya bagus, dia juga akan mengcluster dengan baik ya di data yang baru tersebut, gitu kan. Nah, idenya itu seperti itu. Jadi ya udah, tinggal kita udah punya fungsinya ya. Jadi kita buat fungsi baru yang lebih enak jadinya. Jadi df model, gitu kan. Kita udah punya model, ya udah kita bisa predik, gitu kan. Df sama dengan label data ya. Dalam hal ini kan df model. Jadi model itu sederhana karena untuk memprediksi kan ya tinggal di label data lagi kan tadi ya, dihitung jaraknya ya. Oke, jadi new data ini kita prediksi new data, center ke i df new data ini df. Oke, nah data ini jadinya itu seperti ini. Jadi dengan model yang kita buat tadi terbentuklah cluster dari data yang baru tadi ya. Jadi seperti ini kan. Oke. Setelah itu pertanyaannya adalah bagus model kita gitu kan. Karena tadi saya master gitu kan. Nah, tentu saja sebagai seorang data scientist Anda nggak bisa bilang kayak gitu ya. Dalam artian udah bagus nih, tapi seberapa bagus itu kan harus ada angkanya kan. Makanya kita sekarang apa namanya mencari tahu nih seberapa bagus sih sebenarnya model kita ini, center ini ya. Oke, jadi kita sebutnya itu performance ya dari model yang. Oke, nah jadi nah ini kan saya punya DF kan seperti ini ya, red, blue dan green kan, clusternya kan. Nah saya kan tadi kan kalau kayak gini kan nggak bisa dihitung nih, maka saya mapping nih sini, saya mapping menjadi integer gitu. Jadi kalau kita punya data yang kata-kata gitu kan, bikin aja gitu kan. Mappingnya seperti apa? Ya terserah teman-teman ya, tergantung kebutuhan ya. If x, ini saya mappingnya seperti ini ya, if x sama dengan red, itu kita kasih 0 gitu ya. Else maka kita kasih 1 if x sama dengan blue, else 2 for x in this df cluster. df. Oke. Jadi gini ya, saya mapping dari kelas tadi yang red, green, blue yang kita bisa pahami menjadi integer yang mesin pahami ya, 1, 2, bukan mesin pahami ya, maksudnya matematik pahami ya. Oke, kemudian, nah metrik untuk ini apa namanya? Namanya sulit, cara spellingnya gimana ya? Ini 1 sampai 1 gitu. Nah, metrik ini tuh menunjukkan gimana gitu ya. Jadi mungkin kan teman-teman sering mendengar kata akurasi gitu ya. Jadi kalau model akurasi tinggi maka bagus. Jadi sebenarnya selain akurasi itu banyak ya.
terutama untuk di clustering ini, maka lebih enak kita pakai Silhouette ini gitu. Spesifik ya untuk clustering ya. Jadi kalau jika nilainya 1 gitu kan, atau mendekati 1 gitu ya, maka cluster itu apa namanya, dense ya. Dense. Well spread. Clusternya itu dense dan sangat bagus ya terpisahnya ya dengan model kita. Kalau ternyata hitungannya Silhouette-nya mendekat 1, maka dia bagus lah intinya gitu ya. Dense dan well separated. Jadi selain apa ya dense, dia juga antara cluster 1 dan cluster terpisah gitu ya. If mendekati 0, besar 0 ya, maka ada cluster yang overlapping. Jadi ada overlapping lah, ada apa namanya, ada cluster-cluster yang ambigu gitu ya. Itu gimana gitu, maksudnya yang mana sih sebenarnya gitu kan. Kalau -1, maka ada data yang salah di labeling. Jadi model kita tuh gak bagus lah gitu ya, harusnya cluster merah tapi terprediksi cluster hijau gitu misalnya. Oke, nah untuk menghitung Silhouette ini kita bisa pakai package ya untuk sederhananya ya. Jadi dari Scalon ada gitu ya, tinggal di masukin aja gitu. Jadi inputannya adalah data frame-nya yang kita tadi punya gitu kan, kemudian sama cluster integernya ya, dan kita kan pakai metode Euclidean itu. Skornya berapa? Nah, model kita punya skor 0,56. Oke, berarti kan 1 ya, berarti lumayan dense dan lumayan well separated. Oke, karena jauh cukup dekat dengan 1, paling dekat dengan 1, yang paling dekat adalah 1. Nah, oke ya. Nah sekarang bagaimana kalau ada nggak sih package di luar sana yang kita bisa pakai langsung, nggak perlu bikin seperti ini rumit, apa membutuhkan waktu yang banyak gitu ya. Ini karena saya buat seperti ini karena biar agar mudah-mudahan teman-teman memiliki gambaran clustering itu apa sih gitu ya, tidak hanya sekedar pakai ya, tapi paham itu apa sih sebenarnya di dalamnya gitu kan. Nah kalau mau pakai apa namanya Scalon itu mudah sekali gitu. Jadi contohnya itu di sini ya, saya contohkan untuk pakai package seperti apa gitu ya. Jadi tapi intinya di package itu ya sama, di dalamnya ada inisiasi dan sebagainya gitu ya. Ini saya copy aja. Oke, ini misalnya itu kita nggak dulu pakai Inggrisnya. Kita pakai data frame yang sama ya dengan yang kita tadi. Kemudian jadi kalau pakai Inggris itu enak sekali ya, tinggal ini datanya kita gitu kan, IDF A dan B kan tadi. Nah, kemudian dinampaikan karena input maunya itu nampai di sini, nampai array ya biar cepat. Kemudian kita tentukan juga nih clusternya ada berapa gitu kan. Ini ada 3 gitu. Cuman di dalamnya itu sudah include nanti apa relabeling dan sebagainya gitu ya. Udah ada di dalamnya gitu. Tinggal pokoknya definisikan k-means-nya atau modelnya ini yaitu apa dengan cluster 3 kita random set-nya 42 misalnya kan. Kemudian trainingnya ya udah lm.fit predict, ini kalau langsung kita predict ya, ini data yang kita mau fit dan predict sekaligus. Kemudian kita dapatin skornya berapa kalau kita pakai package gitu kan. Tadi kan kalau pakai kita punya sendiri ya, pakai labeling yang kita punya sendiri itu sekitar 0,56. Kalau pakai package berapa kita lihat sama ya. Jadi algoritma yang tadi kita buat cukup bagus lah ya, dengan apa dibanding dengan yang lainnya gitu ya, malah hampir sama ini, hampir sama gitu. Oke, nah selain itu di Scalon itu ada apa aja, atau di luar sana sebenarnya algoritma clustering itu ada apa aja sih? Banyak sekali ya. Untuk di Scalon ini aja ada berapa gitu kan? Dan cluster. Nah, ini ada sebanyak ini ya. Yang kita tadi pakai cuman k-means. Jadi algoritma di luar sana ada apa aja? Ada banyak sekali nih. Ada affinity propagation, ada ini, ada bridge,
ada mean shift dan sebagainya, ada spektral gitu kan, dan sebagainya. Jadi algoritma yang tadi saya tunjukkan tuh yang paling sederhana ya, K-means itu. Cuman K-means punya keterbatasan ya. Jadi kenapa orang membangun macam-macam seperti ini, anak K-means punya keterbatasan. Misalnya keterbatasannya di mana ketika topologinya itu membentuk kayak lingkaran-lingkaran gitu lah. Semacam lingkaran, nanti dengan K-means ngacok gitu ya. Yang terjadi itu ngacok. Jadi tidak bisa kita hitung dengan cara Euclidean ya. Kalau misalnya datanya itu bulat gitu. Kalau bulat itu kan agak aneh gitu ya, terclusternya gitu. Jadi dengan beberapa pilihan ini teman-teman bisa pakai ya, bisa dibaca satu-satu, dipahami kira-kira itu apa sih bedanya dengan K-means. Ketika sudah tahu K-means ya, K-means itu seperti itu aja sebenarnya kan. Meskipun dengan K-means kebanyakan masalah-masalah itu cukup dengan K-means gitu ya. Jadi ketika teman-teman memahami K-means ya insya Allah udah bisa lah untuk bekerja gitu ya. Yang lainnya kalau bisa lebih bagus lagi karena ada beberapa hal yang mungkin teman-teman tidak dapatkan dengan algoritma K-means itu. Oke ya. Nah, selain itu apa namanya? Tadi kan kita menentukan klasternya kan 3E. 3 benar kan? Tapi apakah benar klaster yang kita harus yang harus ditemukan itu 3? Jangan-jangan 4, jangan-jangan 5, jangan-jangan 6 gitu kan. Mana klaster yang paling bagus untuk data kita? Nah, itu suatu problem sendiri gitu ya. Berapakah jumlah klaster yang wajar ya, yang terbaik ya, terbaik suatu data. Nah, ini problem besar dalam data science ya. Jadi kalau teman-teman bisa solve ini sangat keren gitu kan. Beberapa orang coba solve gitu kan. Beberapa ada yang bagus, beberapa ada yang tidak bagus ya. Nah, salah satu caranya itu kalau di Yellowbrick gitu kan, ada visualizer itu di sini, teman-teman bisa memvisualisasikan gitu. Jadi gini, apa namanya? Saya punya data tadi kan, saya punya data. Kemudian saya ingin tahu data ini sebenarnya paling bagus di cluster dengan cluster berapa sih gitu kan. Kita coba 3, 4, 2, 3, 4, dan 5 gitu kan. Nanti kita lihat apa namanya, menurut matriks sulitnya itu yang paling bagus itu yang mana sih gitu kan. Nah, X-nya is not defined. Jadi 11 oh di sini X-nya. Oke, wait. Nah, tadi kan kita ngawur nih, bukan ngawur ya, maksudnya kita dengan intuisi saja. Ya kita coba titiknya 3. Nah, dengan kita coba yang lainnya 3, 3, 4, dapat 2, 3, 4, dan 5 gitu. Ini terlihat nih dari sini. Nah, bagaimana cara bacanya gitu ya? Maksudnya harus bagaimana sih menentukan cluster yang baik? Jadi cluster yang baik itu adalah yang well separated, artinya satu dan yang lain itu saling terpisah. Kemudian semua cluster itu kalau bisa di atas rata-rata ya, maksudnya nilai suite-nya tuh ada yang di atas rata-rata, jadi yang merah itu rata-rata nih. Jadi ini sebenarnya bisa semua ya, untuk 2 cluster juga bisa, 3 cluster juga bisa, 4 cluster juga bisa, 5 cluster juga bisa. Cuman di sini bisa lihat yang paling bagus itu 3 cluster. Karena apa? Dia evenly gitu ya, maksudnya secara rata terbagi gitu kan. Kalau ini kan ada yang di bawah nih, di bawah rata-rata nih, yang itu kurang bagus gitu. Oke ya, mungkin saya kasih contoh lagi dari internet. Ini ada source-nya ya. Saya cantumkan di sini source-nya ini. Jadi saya punya kita punya data seperti ini gitu kan. Nanti kita coba cari cluster, jumlah clusternya berapa sih yang paling bagus untuk data tersebut gitu kan. Nah, kira-kira ini average sulitnya yang terbentuk. Nah, seperti ini. Jadi
teman-teman bisa lihat gitu ya. Ketika datanya itu seperti ini, ada yang di sini, ada yang pokoknya data seperti ini ya datanya kan. Dengan kita membuat 2 klaster, maka ini satu klaster dan ini satu klaster gitu ya. Karena kan ini yang paling dekat dengan 0 kan, ini paling dekat dengan 1 kan. Nah, maka ya boleh aja kalau mau klasternya seperti itu ya. Tapi di sini terlihat kurang bagus nih karena di klaster 0 tuh terlalu banyak nih populasinya gitu ya. Kemudian meskipun dia juga sudah nyampe rata ya. Kemudian kalau kita buat menjadi 3 klaster gitu kan, karena sepertinya ini ada yang kurang dari 0 ya, ada kurang dari rata-rata, artinya dia tadi ya ada overlap gitu. Di sini dia overlap nih. Sini kurang bagus ya kalau di dengan 3 klaster ya untuk data ini ya. Nah, kalau dengan 4 bagaimana? Ini cukup bagus ya dengan 4 ya. Jadi 1, 2, 3, 4 well separated, terus sangat bagus lah kalau 4. Kalau 5 gimana? Yang ada yang kurang dari mendekati 0 ya di sini ya. Maka dia ada yang overlap ini kurang bagus ya kalau 5. Nah, kalau 6 juga kurang bagus ya. Sini ada sini juga nih. Jadi dari metrik yang ini ya, kita dari metrik sulit kita bisa menentukan jumlah klaster yang bagus yang mana sih. Kita bisa bilang 4 gitu ya untuk kasus ini ya. Kalau kasus yang di atas tadi, kalau kasus kita ya jumlah yang paling bagus ya 3 ini gitu. Oke. Sekarang kita ke diskusi. Monggo raise hand dan sebagainya gitu ya. Kita diskusi aja. Monggo, waktunya juga sudah hampir selesai. Jadi saran saya ya teman-teman, monggo belajar. 1, buatlah LinkedIn. Oke. Kalau mau connect saya boleh. Ketik aja Thomas Mujirin di LinkedIn ya. Terus 2, buatlah project gitu kan. Dan pamerkan di Facebook juga boleh ya. Facebook dan di LinkedIn ya. Nah, ini nanti akan dilihat sama orang ya. Kemudian yang ketiga itu buatlah GitHub ya. Nanti jadi taruh semua karya teman-teman di GitHub gitu kan. Nanti kalau ada teman-teman interview terkait lain nanti akan dilihat GitHub-nya gitu. Project-project apa sih yang sudah pernah kamu lakukan dan sebagainya gitu. Jadi sangat-sangat enak ya. Kalau mau berteman dengan saya Facebook, ketik aja Thomas Mujirin juga. Nanti add saya aja ya. Nanti saya coba add. Seperti itu. Monggo kalau ada yang mau diskusikan. Halo, apakah suara saya terdengar? Halo Asis. Dengar, Mas. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya bisa langsung raise hand saja ya. Jadi jika teman-teman itu memahami unsupervised learning ini gitu ya, ya teman-teman bisa dibilang menguasai sepertiga dari mesin learning gitu ya. Cuman ya meskipun harus explore sendiri lagi ya, karena tidak bisa kita menjadi data scientist dalam waktu 1 hari ya, kecuali teman-teman jenius atau beruntung. Oke. Oh, ini ada pertanyaan, Mas. Tadi di package ada k-means dan k_means. Apa bedanya ya? Ya, itu tinggal dibaca ya, dokumentasinya itu apa gitu kan. Karena yang buat bukan saya ya. Di ini kan ada k-means dan mana sih? K-means dan k_means. Memang ada yang k_means enggak? K-means saja.
Oh ini ya, ini tuh jadi yang di atas ini apa namanya yang istilahnya itu modul utama kelas gitu kan. Kalau yang di bawah ini aja nih apa namanya metode itu. Oke, nanti saya coba apa namanya kirimkan ini ya catatannya ke teman-teman di grup. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukup sekian. Monggo Mas Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pertemuan ke-7 kita ya. Dan nanti masih ada beberapa pertemuan lagi, mungkin satu bulan lagi sepertinya. Jadi diharap para peserta untuk tetap semangat dan tetap mengikuti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, terima kasih kepada Mas Mujrin sudah meluangkan waktunya untuk memberi materi pada sore hari ini. Dan juga terima kasih untuk para peserta yang sudah mengikuti sampai sekarang. Mungkin kita langsung tutup saja dengan doa kafaratul majelis. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.